musim corona, karena banyak nganggurnya bingung, terus kemudian kita buat kandang, terus beli domba 6 ekor awalnya dulu. Nah, 1 minggu ada yang 10 hari gitu, ada yang 15 hari. Investor biasanya yang punya uang banyak itu kan nggak mungkin mengurusi sendiri ya, pasti butuh anak kandang. Nah, cari anak kandang itu yang pertama yang sudah berpengalaman, artinya dia di rumah juga punya kambing atau domba yang sudah, ini lagi tren Mas ya, yang jenengan tanyakan ini lagi tren. Jadi banyak sekali bapak-bapak yang saat ini lagi bekerja di luar negeri ya, itu menghubungi kami, bahkan beli di kami, terus kemudian mau domba banyak, belum tentu untungnya banyak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada, apa kabar? Alhamdulillah bila kabarmu sehat dan baik-baik saja. Selamat datang kembali, welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Nah, selamat datang juga di Hilwaya Farm, Desa Suruhan Kidul, Bandung Tulungagung, breeding fattening domba genetik super. Nah, ini mana orangnya? Langsung saja kita cari. Wih, pakannya ini persiapan pakannya, dan dombanya ini tidak dikasih makan. Kayaknya orangnya lagi syuting di sana, teman-teman. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa ini Mas? Selamat datang. Lagi menjauh dari suara domba. Ini kenapa Mas? Domba-dombanya teriak-teriak? Sedang dimakan, dikasih makan. Oh, dikasih makan. Kalau tiap kasih makan gini Mas ya? Ya, waktunya ngasih makan ya mesti teriak-teriak seperti ini. Oh, oke. Tapi nanti setelah makan dan malamnya sudah tidur, kenyang. Ya, tidur Mas. Makan, tidur, kawin. Habis hujan Mas ini tadi? Iya, alhamdulillah ini hujan di musim kemarau Mas. Jadi istimewa ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan ininya apa, lahan-lahannya, pakannya. Betul. Kebetulan tadi kita habis panen rumput, jadi ketika habis panen langsung dikasih pupuk. Alhamdulillah hujan Mas. Kalau tidak hujan kan ya percuma. Kasih pupuknya. Nah, sekilas flashback Mas, jenengan untuk perjalanannya ternak domba sedikit aja. Jadi dulu awalnya dari saat musim corona Mas, musim corona, karena banyak nganggurnya bingung, terus kemudian kita buat kandang, terus beli domba 6 ekor awalnya dulu, 6 ekor. Itu kita pelihara selama 6 bulan. Jadi dari 6 ekor itu ada 1 ekor yang sudah bunting. Nah, itu kemudian melahirkan, setelah 5 bulan melahirkan. Kemudian kita bisa merawat anaknya. Alhamdulillah anaknya itu hidup sampai sekarang. Dan sekarang sudah beranak, jadi istilahnya cucu, sampai cucu. Jadi berawal dari 6 dulu, kemudian meningkat jadi 10 waktu itu. Kita nambah 4, terus meningkat lagi jadi 15 setelah 3 bulan, tambah 3 bulan nambah 5 jadi 15. Kemudian setelah beberapa bulan kita nambah jadi 25 ekor. Terus kita beli pejantan F2 Dorper. Nah, itu mulai beranak banyak Mas, beranak banyak sampai sekitar 1 tahun. Pejantan F2 Dorpernya kita jual. Kemudian kita mendatangkan full blood. Nah, saat full blood itu betina kita sudah jadi 30 ekor, terus naik jadi 40 ekor, dan sampai sekarang 1,5 tahun betinanya sampai 100 ekor lebih. 110 ekor. 110 ekor ya. Indukannya Mas. Indukannya. Ya? Saya Mas yang dari awal 4 ekor ke 10 ekor tadi, yang jenengan katakan sebelum ke ratusan ekor ke arah 40 ekor, itu peranakan dari sini atau sedikit demi sedikit jenengan beli untuk tambah indukannya? Itu kita nambah indukan Mas. Anakannya ada, tapi kemudian kita jual anakannya, belikan indukan lagi. Anaknya jual, belikan indukan lagi, seperti itu. Jadi kita nambahnya itu perlahan-lahan, prosesnya mungkin cenderung lebih lama Mas ya. Jadi kita berproses dari sedikit nambah sampai akhirnya banyak.
Mas Nanang, Nggih. jenengan ini mulai memberanikan diri untuk suntikan modal lebih besar ataupun berinvestasi yang lebih itu di bulan keberapa dari pertama kali ternak domba? Setelah berjalan 1 tahun. Jadi apa namanya, kita sudah mengalami pahitnya atau repotnya ketika induk melahirkan, kemudian cara perawatan induk bunting, terus nanti anak cemble-cemble itu perawatannya bagaimana, baru kita setelah merasa bisa, sedikit bisa ya, tidak bisa total, sedikit bisa handling itu semua, baru kita berani berinvestasi lebih besar gitu. Jadi itu perjalanan 1 tahun. Apalagi ini yang kami alami Mas ya, selama berteman dengan banyak peternak, itu kan ada yang peternak yang berhasil banyak, kemudian yang gagal kan juga banyak Mas. Nah, dari kasus-kasus yang gagal itu sebagian karena tidak siap dengan populasi dombanya atau ternaknya. Jadi mereka, ada beberapa teman itu yang dombanya misalkan 100 ekor, setelah berjalan 1 tahun itu kok perjalanannya bagus, keuntungannya banyak, kemudian tiba-tiba karena punya uang, punya modal, itu langsung nambah 4 kali lipat, misalkan jadi 400 gitu ya. Jadi dari 100 menjadi 400. Itu ternyata efeknya bukan tambah bagus tapi tambah menurun Mas, performa kandangnya. Jadi banyak anakan yang tidak terhandling, terus indukannya juga banyak yang dulunya gemuk terus tiba jadi kurus, ternyata belum siap. Jadi anak kandangnya atau manajemennya itu belum siap. Jadi repot, dari 100 menjadi 400 itu kaget istilahnya. Nah, itu berimpact pada domba-dombanya. Semakin kurus, semakin banyak kematian, sakit yang tidak terawat. Lama-lama kalau dilanjutkan itu kemungkinan nanti ya pasti banyak kerugian gitu. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang beternak, jangan tiba-tiba menambah populasi yang jumlahnya itu sangat banyak, 4 kali lipat misalkan, 4 kali lipat itu jangan. Nambahnya sedikit-sedikit, kita nikmati prosesnya lah. Proses itu kita nikmati sampai nanti ketemu ritmenya. Kalau sudah ketemu ritme, kita nambah sedikit. Kalau nambahnya sedikit, nanti manajemen itu tidak berubah Mas, tetap aja, nambah lagi sedikit, manajemennya tetap. Itu kita manajemennya akan mengikuti atau beradaptasi lah dengan penambahan kalau sedikit. Kalau penambahannya banyak, pasti manajemennya akan berubah dan itu membuat repot semuanya. Yang paling besar di apanya Mas Nanang, sepengetahuan Mas Nanang, perubahan manajemennya itu yang paling mengaruhi itu pakan ataupun? Bukan, kalau pakan mungkin kan bisa disiapkan. Tapi ketika nanti melahirkan secara bersama-sama dalam jumlah banyak dan tidak semua cempe itu normal kelahirannya. Misalkan ada beberapa indukan yang tidak mau menyusui, kita kan harus membantu cempenya. Nah kalau satu, kalau banyak kan juga agak repot juga. Itu satu ya. Terus sakit, kalau misalkan dari 100 ekor nanti yang sakit misalkan 10 itu kan masih mudah. Kalau tiba-tiba jadi 400 ekor yang sakit menjadi 60 atau 70 itu kan kaget juga. Gitu. Jadi manajemen kesehatan, kemudian manajemen anak atau manajemen betina yang bunting itu mengalami perubahan. Apakah itu bisa disiasati dengan semisal seperti ini Mas? Ditambah anak kandang ataupun ditambah personil untuk mengurusi domba-dombanya? Nah, kalau penambahan ABK secara tiba-tiba itu nanti akan gimana istilahnya, itu ada belum siap. Awal-awalnya pasti bingung nanti. Iki piye gitu. Kalau misalkan ada yang sakit secara bersamaan itu masih bingung seperti itu. Kecuali ABK-nya itu sudah lama di situ, terlatih lama, itu mungkin bisa. Tapi kan kalau misalkan kita kandangnya anak dombanya masih sedikit, anak kandangnya banyak, itu kan juga rugi. Rugi gitu. Jadi anak kandang yang baru itu ya
agak repot. Nggih. Itu. Mas Nanang ini domba-dombanya sudah agak diam, kita boleh sambil Monggo. jalan-jalan lihat-lihat Monggo, sana Mas. nggih. Nanti Nggih. bosan ini yang lihat nantinya. Nggih, nggih, Oh, nggih, lihat. nggih. Ini. Oh, setiap kasih makan itu intinya yang makannya belakangan sama mengembik-ngembik gitu Iya, Mas ya. Minta dia iri didulukan melihat gitu. temannya sudah makan kan dia belum. Jadi handling pakan itu kalau bisa hampir bersamaan Mas. Berapapun banyaknya domba, misalkan kok 500, ya usahakan dalam 1 jam 500 itu sudah semuanya dikasih makan. 500 Mas, nggak kelamaan itu Mon Sewu. Misalkan Oh. 1 jam ya berarti kan harus menambah anak kandang atau menambah alat yang bisa memberikan pakan dengan hampir bersamaan gitu. Gitu wah. Ini cempe-cempenya ini dijadikan satu seperti ini Mas sama ininya. Ini menyusui baru lahir semua ini. Ini ya umur 1 minggu, ada yang 10 hari gitu, ada yang 15 hari. Oke Mas, kita kembali tadi Mas tentang manajemen tadi. Iya. Manajemen juga bagaimana perawatannya. Jenengan ini domba ini kapasitas saat ini sudah berapa ekor di sini nih? 180-an mungkin. 180-an. 180 ekor domba ini membutuhkan berapa sewa ABK? Satu ABK. Yang mana Mas? Mas Indar ini. Halo Mas. Ini sudah teruji ini. Sudah teruji ya? Iya. Anjir. Mungkin juga tentang pemilihan ABK dan lain sebagainya Mas, ada tips-tips tertentu jenengan mungkin diikutkan pelatihan dulu atau semacamnya gitu Mas. Jadi kalau bagi investor biasanya yang punya uang banyak itu kan nggak mungkin mengurusi sendiri ya, pasti butuh anak kandang. Nah, cari anak kandang itu yang pertama yang sudah berpengalaman, artinya dia di rumah juga punya kambing atau domba yang sudah bertahun-tahun itu. Terus kemudian tentu dari kerjanya itu juga terampil, artinya biasa tahu cara pegang domba, tahu cara mengobati, atau yang pasti cara megang lah itu sudah beda. Yeah. Terus nanti setelah itu kita ikutkan pelatihan untuk meningkatkan skillnya. Yeah. Jadi pengetahuannya. Meskipun non sewu, calon ABK yang dipilih itu di rumahnya itu sudah bertahun-tahun melihara dombanya belum banyak gitu Mas? Iya, enggak apa-apa, enggak banyak. Misalkan ya kalau skala rumahan kan 3 atau 4 itu kan sudah cukup. Atau kambing ya, tidak masalah kambing atau domba, yang penting sudah pernah memelihara. Itu nanti akan lebih mudah kalau kita ngajari. Yang penting dia sudah mendalami, paling enggak sudah cinta dulu sama ya, yang betul. namanya domba Ada gitu ya. kesukaan lah pada hewan-hewan yang mau yang mau dipelihara. Oke, selain itu mungkin ada mungkin dalam masa beberapa bulan sekali ABK-nya itu perlu di-upgrade, diikutkan pelatihan kayak gitu atau enggak Mas? Kalau di kami yang ikut pelatihan saya, jadi saya harus tahu dulu, kemudian nanti perlahan-lahan itu mentransfer ilmu ke ABK-nya sedikit-sedikit. Kita kan juga ikut handling Mas tiap harinya. Jadi nanti saling sharing gimana, terus kita ngasih tahu hasil dari yang kita dapat di pelatihan itu, kita transfer ilmunya sedikit demi sedikit ke ABK kita. Gitu. Ini saran Mas ya, mungkin jenengan bisa ikut saran atau apa, entah itu nantinya dipakai atau enggak. Kita nggak tahu. Ini misalkan saya contohnya atau seseorang lah katakan itu kerja kasalkan di luar negeri ataupun juga memiliki modal yang banyak di Indonesia juga, itu hendak memelihara domba. Iya. Nah itu cukup dipercayakan ke anak kandang secara langsung full total semuanya, atau menurut jenengan baiknya seperti apa Mas ini Mas? Ini lagi tren Mas ya, yang jenengan tanyakan ini lagi tren. Jadi banyak sekali bapak-bapak yang saat ini lagi bekerja di luar negeri ya, itu menghubungi kami, bahkan beli di kami, terus kemudian mau berinvestasi di domba ini. Lah itu bisa Mas, sebenarnya bisa dipercayakan 100% ke ABK, dan sudah ada contohnya yang berhasil, teman saya di Malang itu. Tapi harus kontrolnya tetap Mas, tiap hari itu dikontrol. Seperti perusahaan, apa yang sudah dilakukan hari ini, itu ketika malam ya, ketika ABK-nya sudah istirahat, mungkin bisa ditanyakan yang sudah dilakukan hari ini apa, memberi pakan atau ini, terus keadaan dari hewan saat ini bagaimana gitu.
Misalkan ada berapa yang bunting, buntingnya berapa bulan, kemudian pejantannya kondisinya bagaimana, dimintakan video atau fotonya dikirim, itu harus dikontrol seperti itu. Karena kalau tidak ya kita tidak tahu persis bagaimana keadaan domba kita. Jadi posisi ABK di situ itu mewakili sebagai wakil kita untuk datang ke kandang. Jadi kita harus tahu dengan mata kepala kita sendiri kondisi hewan ternak kita itu bagaimana. Yang dikasih makannya itu apa, itu mungkin perlu laporan lewat foto atau video seperti itu. Perkembangannya juga tiap harinya seperti apa? Iya. Kalau ingin sukses harus sedetail itu, Mas. Iya. Berarti gini, Mas, otomatis mau tidak mau, meskipun itu investor itu banyak uangnya, banyak modalnya, itu meskipun juga tidak langsung bertatap mata atau bertatap muka setiap hari mengurus dombanya, ya. Intinya dia juga harus berilmu tentang domba, dong. Betul, ya. Jadi yang punya owner itu jangan kok nol putul dengan, aslinya istilah Jawanya itu nol putul dengan cara merawat domba. Dia harus tahu. Teman saya yang diceritakan orang Malang tadi kan, beliaunya ini bekerja di Papua, Mas. Jarang pulang, mungkin 6 bulan sekali. Dan punya peternakan domba di Malang besar, populasinya banyak, sekitar 200-an. Dan itu berjalan bagus, berhasil. Gitu. Tapi kontrol terus dilakukan? Tiap hari dikontrol. Anak kandangnya setelah maghrib pasti ditelepon. Dombanya bagaimana, pakannya apa, yang habis pakannya apa. Dan beliaunya ini yang di Papua ini, sesekali waktu terbang ke Jawa, itu untuk ikut pelatihan. Ikut pelatihan di banyak tempat. Bukan anak kandangnya. Harus seperti itu, Mas, ya? Ya tidak harus, tapi contohnya yang berhasil seperti itu. Maksudnya yang keharusan yang saya itu bukan masalah terbangnya bolak-baliknya. Harus keharusan bahwasanya investor pun harus mengetahui seluk-beluk tentang domba. Betul, iya betul. Betul seperti gitu, itu. Gitu. Iya. Taruhlah seperti ini, Mas. Saya atau Fulan atau siapapun punya uang istilahnya banyak sekali, ingin berinvestasi ke arah ternak domba. Tetapi dia tidak mau belajar, katakanlah. Intinya mempercayai kepada seseorang. Itu presentasi keberhasilannya tetap ada, Mas, ya. Tapi ya, mungkin juga ada. Itu kan keberhasilan itu keberuntungan juga. Kalau dia beruntung ya berhasil. Tapi alangkah baiknya apabila owner dari peternakan itu juga mengetahui tentang seluk-beluk dari domba itu sendiri, Mas, ya. Kalau kita misalkan jadi guru, Mas, ya. Jadi guru ilmu pengetahuan alam, tapi kita tidak tahu tentang pelajaran yang mau kita ajar, kan ya repot juga. Jadi kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan, itu kita harus tahu. Tentunya jenengan relasi dan juga teman-teman dari domba itu juga banyak, Mas, ya. Itu tadi yang berhasil yang jenengan antarakan. Bisa dikasih contoh 1-2 gambarannya yang gagal. Ya gagal juga banyak, Mas. Jadi bagi teman-teman yang mau berinvestasi ke domba itu, selain menyiapkan mental untuk berhasil, harusnya juga menyiapkan mental ketika gagal itu, supaya nanti ketika gagal itu tidak down. Pasti banyak itu. Terus mungkin mengira keuntungannya itu besar, ya tidak. Kita keuntungannya besar kalau modal yang dikeluarkan sudah besar, itu pasti keuntungannya besar. Hukumnya kan kalau bisnis kan seperti itu, Mas, ya. Kalau kok modalnya masih sedikit, keuntungannya nanti juga sedikit, sama seperti itu. Di domba pun sama seperti itu dengan bisnis lain. Yang gagal itu rata-rata ya mungkin ada beberapa itu karena ABK-nya, Mas. Jadi beliaunya ini tidak mengontrol secara intensif tiap hari, kemudian ABK-nya dilalah kurang terampil. Itu juga hasilnya di dombanya itu sangat kurus-kurus, banyak yang sakit, kematian banyak. Kalau ABK-nya sebenarnya amanah, artinya dia juga bertanggung jawab dengan kerjanya, tapi kemungkinan skillnya kurang ya, pengetahuannya juga kurang. Jadi domba yang banyak, terlanjur beli banyak, sekali beli langsung 100 ekor populasinya, dan ternyata ABK-nya belum mampu untuk memanajemen seperti 100 itu, dan ownernya jarang di situ. Dia hanya by phone, bagaimana gitu, tanpa tahu bentuk fisiknya, ya. Iya, tanpa melihat langsung. Terus ketika melihat langsung pun dia mungkin tidak nemu solusinya apa ini. Gitu, Mas, ya. Itu apakah bisa dikatakan bahwasannya ternak domba banyak itu belum tentu untung banyak? Iya.
Jadi domba banyak belum tentu untungnya banyak. Bisa jadi dombanya banyak, untungnya sedikit. Karena ya pakan yang tidak sesuai dengan pertambahan bobot misalkan, atau biaya-biaya lain selain pakan itu banyak, misalkan biaya untuk kesehatan, untuk recovery yang sakit dan lain sebagainya itu banyak, kan nanti untungnya jadi sedikit, Mas. Atau mungkin kematian cemple yang tinggi, jadi kan keuntungannya sedikit gitu. Jadi ya sangat perlu untuk dipelajari. Jangan hanya karena modal banyak diserahkan ke orang lain, itu resikonya besar. Resikonya besar, Besar Mas Nanang. sekali, ya. Terima kasih banyak Mas Nanang. Ya. Mungkin ini lebih dari cukup pembahasannya. Kalau kita teruskan ini nggak ada habisnya. Sampai hari raya besok, Mas. Oke. Besok hari raya Idul Adha Ya, ini. nah, soalnya Ini kan- banyak yang redek ini, Mas, domba-dombanya. Jangan-jangan saya dijadikan korban. Oh, dijadikan korban gitu ya. Ya, baik Mas Nanang, terima Ya. kasih banyak atas waktunya. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Amin, peternak-peternak amin, dan amin, semakin sedikit peternak-peternak Indonesia yang Gagal, rugi, betul. yang gagal dan rugi Ya. ya. Dan semakin banyak yang berhasil. Amin, amin. Keinginan kami seperti itu, Mas, terus terang. Siap, Keinginan Mas kami membangun channel ini salah satunya gitu, supaya pengalaman kegagalan kami itu tidak diikuti oleh teman-teman yang lain. Kami share kegagalan kami di channel ini nanti supaya teman-teman yang lain tidak gagal seperti kami. Terus seperti itu. Siap Mas Nanang, terima kasih banyak. Bukan dokter hewan dan juga Hilwaya Official dari Tulungagung menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.